Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Asriana dengan NIM 224611153 dari kelas 3. Di sini saya akan mempresentasikan tentang metode pembelajaran AI dan bagaimana kita mengukur kinerjanya. Secara garis besar, kecerdasan buatan khususnya machine learning terbagi menjadi 3 paradigma pembelajaran utama, yaitu supervised learning, unsupervised learning, dan reinforcement learning. Mari kita bahas satu persatu, dimulai dari supervised learning. Supervised learning adalah metode di mana model dilatih menggunakan data berlabel, atau kita bisa menyebutnya kunci jawaban. Pengertiannya adalah model belajar memutarkan input ke output yang benar berdasarkan contoh yang diberikan. Cara kerjanya melibatkan 3 langkah utama. Yang pertama adalah data pelatihan berlabel. Pada tahap ini, kita memasukkan data yang sudah memiliki label. Sebagai contoh, gambar hewan dan label namanya. Lalu pada tahap yang kedua, pelatihan model atau training. Model belajar memprediksi label dari data tersebut. Lalu pada tahap yang ketiga ada prediksi atau testing. Setelah terlatih, model digunakan untuk memprediksi label pada data baru yang sudah dipelajari pada tahap pertama. Supervised learning ini adalah metode yang paling sering kita temui dalam aplikasi sehari-hari. Yang pertama ada deteksi spam. Di sini model mengklasifikasikan email sebagai spam atau bukan spam berdasarkan pola kata kunci dari dataset yang sudah dilabeli. Lalu yang kedua yaitu diagnosis medis, memprediksi kemungkinan penyakit seperti tumor jinak atau ganas berdasarkan citra medis atau data yang klinis pasien yang sudah memiliki riwayat diagnosis. Lalu pada tahap yang ketiga yaitu prediksi harga. Estimasi harga rumah atau saham di masa depan itu berdasarkan fitur-fitur historis seperti luas tanah, lokasi, dan harga masa lalu. Selanjutnya adalah unsupervised learning. Berbeda dengan supervised, ini adalah metode pelatihan di mana model dilatih menggunakan data tanpa label. Tujuannya adalah menemukan pola tersembunyi, terstruktur, atau pengelompokan alami dalam data. Cara kerjanya yaitu berfokus pada 1. Identifikasi kemiripan. Model mencari kesamaan antar data. Lalu yang kedua, pembentukan klaster. Data-data yang mirip kemudian dikelompokkan ke dalam klaster atau segmen. Contoh implementasi unsupervised learning sangat penting dalam analisis data besar. Pertama, segmentasi pelanggan. Di sini kita mengelompokkan pelanggan ke dalam grup berbeda berdasarkan perilaku belanja mereka. Kita menentukan kategorinya terlebih dahulu. Ini disebut sebagai clustering. Yang kedua, ada deteksi anomali. Ini umum digunakan untuk mendeteksi transaksi penipuan kartu kredit dengan mencari pola aktivitas yang menyimpang jauh dari kebiasaan normal pelanggan. Lalu yang ketiga ada sistem rekomendasi, mengidentifikasi item yang sering dibeli berdasarkan market based analysis untuk menyarankan produk kepada pengguna. Metode ketiga adalah reinforcement learning, yaitu metode pembelajaran berbasis interaksi. Pengertiannya adalah agen belajar mengambil keputusan terbaik melalui proses trial and error untuk memaksimalkan total reward yang didapat. Cara kerjanya yang melibatkan siklus agen lingkungan. Yang pertama ada agen mengamati state atau keadaan lingkungan saat ini. Lalu yang kedua, agen memilih tindakan atau action berdasarkan kebijakannya. Lalu yang ketiga, lingkungan memberikan reward, feedback positif atau negatif. Lalu yang keempat, agen menggunakan reward tersebut untuk memperbaiki policy atau learning dan mengoptimalkan strateginya untuk reward maksimal. Reinforcement learning ini sangat efektif untuk melatih sistem yang harus mengambil keputusan sekuensial.
seperti robotika, melatih robot untuk berjalan, menggenggam objek, atau menavigasi rintangan dengan belajar dari kegagalan seperti jatuh dan keberhasilan. Yang kedua, ada game AI, itu agen cerdas dalam game seperti AlphaGo yang belajar strategi kompleks dengan bermain jutaan kali melawan dirinya sendiri. Yang ketiga, ada mobil otonom, itu sistem kendali otomatis belajar mengambil keputusan mengemudi yang aman, tugas, rem, ataupun belok di lingkungan simulasi. Setelah mengetahui metode pembelajarannya, pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana kita tahu model kita bekerja dengan baik? Jawabannya ya adalah dengan metrik performa. Setiap metode pembelajaran memiliki performa utamanya masing-masing. Untuk supervised learning, metrik utamanya adalah yang pertama akurasi, presentase prediksi yang benar dari total prediksi. Ini adalah metrik utama untuk performa keseluruhan. Yang kedua ada precision, yaitu presentase prediksi positif yang benar. Ini penting ketika biaya false positif salah menduga positif tinggi, misalnya dalam kasus deteksi spam. Yang ketiga ada recall, yaitu presentase kasus positif yang berhasil diidentifikasi. Ini penting ketika biaya false negatif gagal mendeteksi positif tinggi, misalnya dalam diagnosis medis. Karena unsupervised learning berfokus pada pengelompokan atau clustering, metriknya mengukur kualitas cluster tersebut. Yang pertama ada cell health score, mengukur seberapa baik sebuah objek cocok dengan clusternya sendiri. Nilai plus 1 menunjukkan cluster yang sangat baik dan terpisah jauh, sementara nilai min 1 berarti ada salah pengelompokan. Hal yang kedua ada Davis-Bouldin Index, yaitu mengukur rata-rata kesamaan antara setiap cluster dengan cluster yang paling mirip dengannya. Nilai yang lebih kecil menunjukkan cluster yang lebih baik. Untuk reinforcement learning, metriknya berpusat pada seberapa efektif agen mencapai tujuannya. Yang pertama itu ada cumulative reward, itu jumlah total reward yang dikumpulkan agen sepanjang satu episode. Ini adalah indikator utama kesuksesan jangka panjang dan digunakan untuk mengevaluasi apakah agen berhasil mencapai tujuan akhir misi. Lalu yang kedua ada average reward, rata-rata reward yang diterima agen per langkah waktu. Ini berguna untuk memantau stabilitas performa agen dalam tugas-tugas berkelanjutan. Sebagai penutup, perbedaan utama dari ketiga metode pembelajaran AI ini yaitu supervised learning berfokus pada prediksi menggunakan data berlabel. Metode ini paling sering digunakan untuk tugas klasifikasi seperti deteksi spam dan regresi seperti prediksi harga, dengan metrik kuncinya berupa akurasi, precision, dan recall. Lalu untuk unsupervised learning bertujuan untuk menemukan pola dan struktur tersembunyi dalam data tanpa label. Penggunaan utamanya adalah untuk clustering, misalnya segmentasi pelanggan dan pengurangan dimensi, dan dievaluasi menggunakan metrik seperti cell health score dan Davis-Bouldin Index. Reinforcement learning melibatkan pengambilan keputusan optimal melalui interaksi berbasis trial and error. Aplikasi utamanya mencakup pengendalian seperti robotika dan mobil otonom dan game AI dengan performa dinilai melalui cumulative reward dan average reward. Ketiga metode ini, supervised, unsupervised, dan reinforcement learning adalah fondasi utama dari pengembangan kecerdasan buatan saat ini. Memahami perbedaan dan metrik kinerjanya adalah kunci untuk memilih pendekatan yang tepat dalam setiap proyek AI. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.